Makkiyah dan Madaniyah. Pembahasan Makkiyah Madaniyah ini merupakan pembahasan yang penting tentang status ayat Al-Quran. Ada teori atau beberapa teori yang kemudian lahir yang membahas mengenai ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ulama kemudian berbeda pendapat mengenai bagaimana ketentuan suatu ayat bisa disebut Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian ada 3 teori umum atau besar, 3 teori utama mengenai ayat Makkiyah dan Madaniyah. Teori pertama adalah bahwa ayat Makkiyah itu ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ini merupakan istilah atau teori paling terkenal mengenai Makkiyah Madaniyah. Nah, yang kemudian menjadi salah satu contoh dari teori ini adalah ayat tentang penaklukan Mekah yang kemudian tidak termasuk dari teori ini, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ayat ini ayat tentang penaklukan Mekah, yang mana penaklukan Mekah itu terjadi setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian teori kedua adalah Makkiyah itu ayat yang turun di Mekah meskipun sesudah hijrah. Madani adalah ayat yang turun di Madinah. Nah, kalau teori pertama itu menitik beratkan pada waktu alias zamani, yang kedua ini adalah teori yang menitik beratkan pada tempat, yaitu makani. Kemudian teori ketiga adalah bahwa Makkiyah itu ayat yang diturunkan untuk penduduk Mekah. Madaniyah adalah ayat yang diturunkan untuk penduduk Madinah. Nah, teori ketiga ini berarti berdasarkan mukhotobnya alias orang yang diberi pembicaraan atau ayat ini. Nah, maka kemudian lahirlah sebuah istilah atau teori lain bahwa sebagaimana diriwayatkan oleh atau diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, setiap ayat yang di dalamnya turun kalimat ya ayyuhan nas itu di Mekah, dan setiap ayat yang turun di dalamnya ayat ya ayyuhalladzina amanu itu di Madinah. Berdasarkan pendapat atau teori-teori tadi, pendapat atau teori yang paling kuat adalah teori bahwa Makkiyah itu adalah ayat yang turun sebelum hijrah dan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. Apa urgensinya? Apa kepentingannya mengetahui Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran? Pertama, mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu memberikan informasi kepada orang yang mempelajarinya tentang tarikhut tasyri', sejarah pembuatan hukum, dan juga pengetahuan mengenai sunnatullah yang bijaksana, yang penuh hikmah di dalam pembuatan syariat hukum tersebut, dengan mendahulukan mana yang usul, yang pokok, mana yang furu', yang cabang. Dan juga
menanamkan prinsip-prinsip pemikiran dan prinsip-prinsip yang bersifat nafsiyah, lalu membangun konstruksi hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan di atas prinsip-prinsip tersebut yang di dalamnya terdapat dampak yang besar dalam menyampaikan dakwah Islamiyah agar bisa diterima. Jadi mengetahui Makkiyah dan Madinah adalah menurut urgensi pertama ini, yaitu agar seseorang mengetahui bagaimana hukum itu dibuat oleh Allah dengan berbagai sunnatullahnya. Yang kedua, mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk mengetahui nasikh mansukh, mana ayat yang direvisi, mana ayat yang merevisi dalam perjalanan pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu ada beberapa ayat yang oleh Allah dinasakh oleh ayat yang lain, atau bahkan misalnya hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, yang kemudian itu berdampak pada ada hukum yang ditinggalkan, ada hukum yang dijadikan pegangan setelah ayat tersebut direvisi atau merevisi. Kemudian bagaimana kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Nah, bagaimana kita mengetahui karakteristik Makkiyah, ayat-ayat yang bersifat Makkiyah, dan ayat-ayat yang bersifat atau berstatus Madaniyah? Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan karakteristik masing-masing Makkiyah dan Madaniyah. Beliau menyebutkan, pertama, setiap surah yang di dalamnya terdapat ayat sajdah, maka itulah ayat Makkiyah. Ayat sajdah itu ayat yang bagi orang yang mendengarkan dan membacanya disunnahkan sujud, yang ada doanya secara khusus. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya terdapat lafaz kalla itu Makkiyah. Yang lafaz kalla ini hanya turun di separuh akhir dari Al-Quran, yang kemudian lafaz kalla ini setidaknya disebutkan sebanyak 33 kali di 25 surah terakhir. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya terdapat kalimat ya ayyuhan nas, yang di dalam surah ini tidak ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu Makkiyah, kecuali surah Al-Hajj yang di akhir-akhir ayatnya terdapat ayat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, yang kemudian ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan ayat Makkiyah. Yang keempat, ini masih tentang Makkiyah semua. Yang keempat, setiap surah yang di dalamnya menceritakan para nabi-nabi dan umat-umat terdahulu itu adalah Makkiyah selain surah Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surah yang di dalamnya menceritakan Nabi Adam atau menyebutkan Nabi Adam dan iblis itu adalah surah Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah. Yang keenam, setiap surah yang diawali dengan huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim dan seterusnya itu adalah surah Makkiyah kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu mengenai karakteristik Makkiyah. Nah, kemudian ketentuan ciri-ciri identifikasi Makkiyah. Nah, dari segi mumayyizat alias hal-hal yang tema-tema atau mumayyizat al-mawdu'iyah, tema-tema khusus yang membedakannya, ada beberapa ciri mengenai surah Makkiyah. Kalau tadi ciri dari ciri-ciri umum, sekarang ciri-ciri tematiknya. Ciri-ciri surah Makkiyah secara tematik adalah, pertama, dakwah mengajak kepada tauhid dan ibadah kepada Allah semata-mata, menetapkan kerasulan
dan menetapkan diutusnya hari kebangkitan, hari pembalasan, dan menyebutkan hari kiamat, neraka, surga, dan perdebatan antara orang-orang musyrik dengan dalil-dalil yang bersifat akli dan ayat-ayat tentang kauniyah, alam semesta. Itu ciri pertama dari segi tema. Ciri kedua adalah terdapat prinsip-prinsip umum atau peletakan prinsip-prinsip umum yang prinsip-prinsip umum syariat hukum atau syariat Islam, dan juga menyebutkan keutamaan-keutamaan yang bersifat akhlakiyah yang di atasnya terdapat kehidupan bermasyarakat, dan juga menyebutkan tentang pedihnya siksaan orang-orang musyrik atau buruknya perbuatan orang-orang musyrik dalam menumpahkan darah alias membunuh orang, dan juga menceritakan tentang memakan harta orang yatim secara zalim dan seterusnya. Yang ketiga, menyebutkan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu supaya kita tidak dan umat-umat terdahulu sebagai ibrah bagi kita. Yang keempat, meringkas pemisah-pemisah dengan lafaz-lafaz yang kuat, alias karakter makiyah itu lafaznya kuat, ringkas, ungkapannya sederhana, yang enak di telinga. Itu ciri-ciri makiyah. Misalnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dawabit al-madaniyah wa mumayyizatu wal mawdu'iyah. Ciri-ciri madaniyah dan tema-tema di dalamnya. Ciri-ciri madaniyah adalah pertama, setiap surah yang di dalamnya terdapat kewajiban atau hukuman pidana, perdata misalnya, itu adalah madaniyah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya disebut orang-orang munafik adalah surah madaniyah, kecuali Al-Ankabut. Al-Ankabut itu makkiyah. Yang ketiga, setiap surah yang di dalamnya terdapat mujadalatu ahlil kitab atau perdebatan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, itu madaniyah. Itu dari segi dhawabit atau ciri-ciri identifikasinya. Dari segi tema-temanya, pertama madaniyah itu temanya adalah pertama membahas ibadah, muamalah, hudud, hukuman-hukuman, sistem berkeluarga, sistem waris, keutamaan jihad, hubungan kemasyarakatan, hubungan antar negara, entah itu mengenai perang atau damai, kemudian kaidah-kaidah hukum dan masalah-masalah pembuatan hukum. Tema yang kedua adalah terdapat khitab-khitab atau perkataan-perkataan yang diperuntukkan bagi ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, mengajak mereka ke dalam Islam, dan juga menjelaskan tentang pemalsuan mereka terhadap kitab-kitab Allah, Yahudi Taurat, Nasrani Injil. Yang ketiga, menyingkap suluknya orang-orang munafik, perilakunya orang-orang munafik. Jadi perilakunya orang-orang munafik secara detail itu dijelaskan di ayat Madaniyah. Yang keempat, ciri khas atau perbedaan Madaniyah dari Makkiyah adalah ayatnya panjang-panjang dan potongannya panjang-panjang, yang kemudian ini menjadi ciri khas dalam menetapkan sebuah syariat dan menyebutkan tujuan-tujuan dari syariat. Kemudian kita berbicara mengenai ayat Al-Quran yang pertama turun dan ayat Al-Quran yang terakhir turun. Ada beberapa teori mengenai ayat yang pertama turun, yang kemudian teori ini saling bertentangan satu sama lain.
atau pendapat ini bertentangan satu sama lain. Pendapat pertama adalah bahwa ayat yang pertama turun adalah ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat surah Al-Alaq dari 1 sampai 5. Pendapat yang kedua adalah ya ayyuhal muddassir. Pendapat yang ketiga adalah surah Al-Fatihah. Pendapat keempat adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari empat pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama, yaitu ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan ayat yang terakhir turun juga ada perbedaan pendapat. Ayat yang terakhir turun ada beberapa pendapat. Pertama, ayat riba. Menurut pendapat ini, ayat riba adalah ayat yang terakhir turun, yaitu ayat di surah Al-Baqarah ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Pendapat yang kedua, ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yawma turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ila akhirih. Yang ketiga, ayat yang terakhir turun adalah itu yang kedua tadi surah Al-Baqarah ayat 281. Yang ketiga, menurut pendapat ketiga adalah ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Baqarah juga ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalim musamma. Pendapat yang keempat yaitu ayat yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, surah An-Nisa ayat 176. Yang kelima, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surah At-Taubah ayat 128. Yang keenam, ayat yang terakhir turun adalah ayat di surah Al-Maidah. Yang ketujuh, ayat yang terakhir turun adalah fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, surah Ali Imran ayat 195. Pendapat ke-8, ayat terakhir turun adalah wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Itu surah An-Nisa ayat 93. Pendapat ke-9 adalah bahwa ayat yang terakhir turun adalah idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr. Nah, dari sekian pendapat tadi, bahwa ayat yang terakhir turun yang paling kuat pendapatnya adalah pendapat yang terkuat mengenai ayat terakhir adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, yaitu pendapat yang kedua, yaitu ayat di surah Al-Baqarah ayat 281.